Perang Rusia-Ukraina kini telah meninggalkan fase kejutan dan manuver cepat. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih dingin, dan jauh lebih menentukan. Perang gesek jangka panjang. Di musim dingin Ukraina Timur, konflik ini tidak lagi ditentukan oleh siapa yang bergerak paling cepat, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan paling lama. Dua nama terus muncul dalam laporan medan tempur dan analisis militer, Pokrovsk dan Avdiivka. Dua kota ini bukan sekedar titik di peta, melainkan cerminan bagaimana Rusia menjalankan perang modern dengan pendekatan yang semakin terukur dan realistis. Jika dilihat dari peta, garis depan di Donetsk tampak nyaris tidak bergerak, namun persepsi ini menyesatkan. Di balik garis yang terlihat statis, pertempuran berlangsung setiap hari dengan intensitas tinggi. Artileri berdentum tanpa henti, drone berputar di langit rendah, dan infanteri saling berhadapan dalam jarak yang seringkali hanya puluhan meter. Rusia tampak sepenuhnya menerima bahwa perang ini tidak akan dimenangkan dengan satu serangan besar, melainkan dengan tekanan konstan yang perlahan menguras kemampuan lawan. Pendekatan ini menunjukkan tingkat kedewasaan strategis yang semakin jelas dari Moskow. Avdiivka adalah gambaran paling brutal dari realitas tersebut. Kota ini nyaris tidak lagi layak disebut kota. Bangunan apartemen runtuh, pabrik berubah menjadi benteng, dan setiap sudut tanahnya dipenuhi bekas ledakan. Namun justru di medan seperti inilah Rusia menerapkan strategi penggerusan secara maksimal. Alih-alih mengirim pasukan dalam gelombang besar yang mudah terlihat dan mahal secara politik, Rusia memilih tekanan bertahap. Posisi Ukraina dipaksa bertahan dalam kondisi logistik yang semakin buruk, jalur suplai terus diganggu, dan ruang manuver dipersempit hari demi hari. Ini adalah perang yang dingin, tanpa drama, tetapi sangat efektif. Di Avdiivka, pertempuran jarak dekat menjadi keseharian. Parit, lorong bawah tanah, dan reruntuhan bangunan menjadi arena utama. Drone FPV berperan sebagai senjata pembunuh presisi, mengintai setiap pergerakan kecil. Artileri tidak lagi digunakan secara membabi buta, tetapi dikombinasikan dengan pengintaian udara yang matang. Pola ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga semakin piawai dalam integrasi teknologi sederhana dengan taktik klasik. Hasilnya adalah tekanan terus-menerus yang sulit dihadapi oleh pasukan bertahan. Sementara itu, Pokrovsk memiliki makna yang berbeda. Kota ini bukan sekedar medan tempur, melainkan simpul logistik penting bagi Ukraina di Donetsk Barat. Selama Pokrovsk tetap berfungsi, Ukraina masih memiliki kemampuan untuk menopang pertahanan di sektor ini. Karena itu, Rusia tidak tergesa-gesa menyerbu kota secara frontal. Tekanan datang secara tidak langsung, dari desa-desa sekitar, dari artileri jarak jauh, dan dari drone yang menargetkan jalur suplai. Pendekatan ini mencerminkan kesabaran operasional Rusia, sebuah kualitas yang sering diremehkan, namun sangat menentukan dalam perang jangka panjang. Transformasi alat tempur juga menjadi ciri khas fase perang ini. Tank masih digunakan, tetapi perannya jauh lebih terbatas. Mereka kini lebih sering berfungsi sebagai platform tembak jarak jauh, bukan alat terobosan. Yang benar-benar mendominasi adalah drone FPV, artileri, dan perang elektronik. Rusia menunjukkan kemampuan adaptasi industri yang signifikan dengan memproduksi drone murah dalam jumlah besar. Dalam konteks perang gesek, keunggulan ini sangat penting. Setiap drone yang diluncurkan bukan hanya senjata, tetapi juga alat untuk menguras sumber daya lawan dengan biaya yang relatif rendah. Perang elektronik menjadi dimensi lain yang semakin menonjol. Gangguan sinyal, jammer, dan upaya saling memutus komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pertempuran. Di Donetsk, perang bukan hanya terjadi di darat dan udara, tetapi juga di spektrum elektromagnetik. Rusia tampak semakin nyaman beroperasi di lingkungan ini, menyesuaikan taktik dengan cepat ketika lawan mencoba beradaptasi. Ini memperkuat kesan bahwa konflik ini bukan lagi improvisasi, melainkan operasi militer yang dijalankan dengan pola industri dan pembelajaran berkelanjutan. Namun di balik semua perhitungan militer ini, ada harga kemanusiaan yang sangat besar. Avdiivka hampir sepenuhnya kosong. Mereka yang tersisa, sebagian besar lansia, bertahan di bunker tanpa listrik,
air bersih, dan pemanas. Pokrovsk masih dihuni puluhan ribu warga, tetapi kehidupan di sana berjalan dalam mode darurat permanen. Ancaman artileri dan drone menjadi latar belakang keseharian. Evakuasi terus berlangsung, tetapi tidak semua warga mampu atau mau pergi. Musim dingin memperparah segalanya, menjadikan bertahan hidup sebagai perjuangan harian. Dari sudut pandang strategis Rusia, tekanan terhadap kota dan infrastruktur ini bukan sekedar efek samping perang. Ia adalah bagian dari logika perang ketahanan. Dengan menekan pusat-pusat kehidupan sipil dan logistik, Rusia berusaha melemahkan daya tahan Ukraina secara menyeluruh, bukan hanya militernya. Penekanan ini keras, tetapi konsisten dengan doktrin perang gesek yang menempatkan ketahanan nasional sebagai medan tempur utama. Reaksi dunia terhadap situasi ini relatif konsisten, namun juga menunjukkan keterbatasan. Amerika Serikat dan NATO terus menyuarakan dukungan kepada Ukraina, tetapi dengan kehati-hatian yang semakin jelas. Bantuan militer tetap mengalir, namun lebih fokus pada pertahanan dan pengendalian eskalasi. Eropa vokal dalam isu kemanusiaan, tetapi terikat oleh dinamika politik domestik dan kelelahan publik. Negara-negara Global South memilih bersikap netral, melihat konflik ini terutama melalui dampaknya terhadap ekonomi global. Sementara itu, Rusia tampak telah beradaptasi dengan tekanan internasional, memusatkan perhatian pada tujuan militernya dan stabilitas internal. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.